apa-apa kata pacar itu berarti kita didikte sebenarnya. Iya, betul Iya. loh. Makanya untuk apa mencintai hanya untuk didikte? Pernah nggak di kampus ngelihat cewek sama cowok kemana-mana jalan? Oh, sangat pernah dulu ketika kuliah. Dia ke kelasnya diantar gitu kan. Kemudian mau keluar dia dijemput gitu. Ya parah. Kalau saya sih enggak. Kalau khawatir kalau di depan kelasnya ada taman, saya di situ gitu kan. Ngawasin dia gitu kan. Pernah kalau kayak gitu pernah. Saya pernah kayak gitu. Tapi kalau Ngaku nggak kalau kayak gitu namanya bucin? enggak sih sebenarnya. Bukan bucin sih sebenarnya. Lebih kepada Rasa saya khawatir. Saya apa yang dikhawatirkan? Dia takut ambrol gitu? Bukan kepada dianya gitu kan. Karena dia sering diganggu gitu kan. Waktu itu dia sering diganggu dengan cara tidak wajar. Jadi saya nungguin di situ. Waktu itu kelas malam waktu itu. Karena ada kelas malam waktu itu kan. Digangguin temen cowoknya maksudnya? Iya, digangguin dengan cara tidak wajar gitu maksudnya. Gitu kan. Waktu itu jam malam kayaknya habis isya kuliahnya. Jadi dia keluar dari kelas, saya di taman aja gitu. Nggak sampai kemudian sampai secara secara tampak gitu kan. Ada di depan pintunya, enggak. Itu kayak berlebihan gitu kan. Jadi cuman di taman aja agak jauh, ngechat aja mau keluar wes. Saya nggak nyapa cewek saya itu tadi, biarkan pulang aja. Selesai gitu kan. Jadi nggak sampai mengawasi betul ya. Kemana-mana bersama gitu. Bahkan seingat saya nggak pernah makan di kantin berdua, nggak pernah. Bahkan makan bersama itu kayaknya nggak pernah. Mungkin lebih kepada tipikal mungkin ya. Tiap orang memiliki. Cuman kalau kemana-mana bersama itu kayak oke lah, ada waktu kebersamaan itu ya. Ada waktu kebersamaan. Tapi kalau semuanya harus dipaksakan, kan ada yang dipaksakan kan? Iya. Kamu mau ke masjid bareng ya? Tunggu aku. Misalnya bentar lagi keluar. Itu kan dipaksa. Memang harus dipetakan antara bersama-sama dalam tanda kutip tadi, memang ya ada ingin bersama tapi dipaksakan begitu. Oke. Apalagi ciri-ciri bucin itu? Ciri-ciri bucin itu apa-apa kata pacar gitu. Bayangkan aja. Pernah mau main futsal, nggak dibolehin. Cuman yang lebaynya mungkin sasa aja nggak dibolehin. Cuman lebaynya ngomong loh ke temennya, ayo main futsal. Nggak boleh sama pacar. Itu yang lebay yang lebay. Iya. Di situ, apa-apa kata pacar itu kan ya mungkin tidak selamanya negatif, gitu kan. Iya. Tapi kalau dia kayak membatasi persoalan yang memang jadi jadi kesukaan dalam arti positif misalnya, itu kayak gimana gitu, nggak mengembangkan gitu. Tapi ya ada juga sih, gara-gara apa kata pacar, bahkan omongan pacar lebih ampuh dari orang tua. Artinya ketika pacar bilang belajar dong gitu, maka pasangan itu bisa beneran belajar. Ya betul. Saya masih ingat dulu misalnya suatu malam di chat dibangunin sholat tahajud gitu. Motivasinya seperti dari Tuhan gitu. Yes. Kita emang perlu mengkaji kenapa motivasi dari ini mungkin kekuatan cinta ya. Iya. Cinta yang sekali lagi bukan cinta yang kita maksud gitu kan. Tapi motivasi atau dorongan dari objek yang kita cintai gitu, bukan cinta sendiri. Kemudian sholat ya. Apalagi karena mungkin bukan bukan bakat gitu ya. Bukan bakat dalam arti ya
Tapi serius. Bukan orang yang terlalu baik lah gitu. Bisa jadi gara-gara pacar kita melakukan sesuatu yang belum pernah kita lakukan, atau kita melakukan sesuatu yang jarang sebelumnya kita lakukan. Oke. Nggak apa-apa lah, itu positif kan. Menurut saya itu positif selama dalam masih koridor yang baik. Yang baik-baik lah. Yang itu wajar gitu. Maksudnya ada Yang memang perlu kita pikirkan kan, kok bisa ya kan gitu. ya makanya dalam konteks wajar kita mungkin mengiyakan lah bahwa tidak ada persoalan dengan apa-apa kata pacar, ya apa-apa kata pacarnya gitu, nggak ada persoalan. Dan sampai hari ini itu terjadi loh. Saya masih menemukan teman-teman yang ketika diajak untuk kemana dia masih pamit ke pacarnya daripada ke orang tuanya gitu. Oke lah, itu sesuatu yang bisa, itu terserah orang lah gitu, terserah dia gitu kan. Tidak mau menjustifikasi dia seharusnya pamit ke orang tuanya. Cuman gitu. harus kita anggap rumlah loh, kan bucin. Ya makanya oke lah, itu terjadi, tidak ada persoalan gitu kan. Sekali lagi yang kita persoalankan tadi adalah kerangka konsepnya begini loh gitu ya. Efeknya ketika seperti itu begini loh begitu kan, bahwa di balik kebucinan dia ada sesuatu yang sebenarnya dia tidak pahami gitu. Apa-apa kata pacar itu berarti kita didikte sebenarnya. Iya betul Iya, loh. makanya untuk apa mencintai hanya untuk didikte begitu. Artinya saya pikir kalau mencintai itu merdeka berdua ya sebenarnya. Cinta itu kan melepaskan ya. Kalau kita definisikan lebih serius gitu kan, cinta itu kan melepaskan belenggu sih sebenarnya. Saya pernah memang ada di fase-fase itu gitu kan. Tapi sekarang saya lebih berpikir bahwa cinta itu adalah melepaskan belenggu itu. Jadi kalau kita mencintai hanya untuk didikte, kamu apa kata saya lah gitu kan. Untuk dibentuk menjadi sesuatu misalnya. Begitu maksudnya. Tapi ada memang orang-orang yang dalam konteks tertentu dia mengarahkan gitu kan, si cowok mengarahkan atau si cewek mengarahkan ke sini, tapi dia membuka keran apa istilahnya, keran tukar pendapat. Ya. Kan ada pacar yang otoriter kan, kamu harus ke situ tanpa menyediakan keran berpikir sama sekali, gitu kan. Makanya tidak memungkinkan terjadinya dialog di situ. Nah kan? itu maksud saya. Makanya sekali lagi kita tidak ingin mendudukkan persoalan itu ya. Terserah lah, oke, orang jadi bucin terserah, nggak ada persoalan gitu kan. Nggak ada persoalan. Bahkan kalau menurut teman-teman mahasiswa itu wajib, ya silakan tunaikan sendiri, buat rukunnya sendiri begitu kan, buat dosa dan pahalanya sendiri begitu kan. Tapi kan ini diskusi gitu kan. Dan diskusi kita tidak selalu benar. Cuman ini merupakan kerangka kita berpikir bahwa kayak gini loh berpasangan gitu. Yang enggak juga menyarankan kayak gitu ya. Kita kan tadi bicara yang ideal gitu kan. Tidak semua orang kadang ingin mengikuti yang ideal itu. Namun yang pasti cinta seperti yang saya katakan di awal gitu kan. Kalau kita mencintai ya tidak ada, kita saling mengikat. Itu hemat saya sih. Kita memiliki satu, anggaplah visi misinya di sini, kita di sini, kita di sini, kita saling menuju. Bayangan saya juga di situ. Saling menuju di situ. Artinya agar tidak ada subjek yang superior gitu kan. Kalau sampai antara subjek itu ada yang superior, maka akan ada yang tertindas kan. Akan ada yang menjadi budak. Makanya kita ingin menegaskan bahwa budak cinta itu tidak lahir dari cinta itu sendiri begitu kan, tetapi lahir dari otoritas subjek pasangan yang kemudian mengatasnamakan cinta begitu kan. Karena cinta itu memang cenderung menjadi modal dalam banyak hal.